Halo Sobat Assalam, kembali lagi di Assalam Magazine. Waduh, kayaknya kita mau ngapain nih hari ini? Jadi kan kemarin kita udah bahas-bahas soal kuliner di Solo ya kan, ya kan. Terus sudah jalan-jalan. Terus sekarang kita mau jalan-jalan kemana lagi? Kita hari ini akan bahas salah satu kuliner di kota Solo juga yang udah jadi Makanan kebudayaan. khasnya Iya, gitu ya? makanan khas juga sih. Apaan tuh makanan khasnya? Apa tuh? Apaan ya? Kita hari ini akan bahas tentang jenang. Jenang. Wah, jenang tuh ini nggak sih olahraga? Aduh, itu renang, Pak. Jenang ya? Oke. Iya. Pasti teman-teman semua udah nggak asing lah ya Iya. sama makanan khas jenang ini Iya, gitu dari ya. teksturnya, Rasanya yang manis, yang gurih, kenyal juga. Aduh, gitu. sekenyal apa tuh? Sekenyal itu pokoknya. Sekenyal itu. Nah, pasti teman-teman semua udah kayak bayang-bayang. Iya. Gimana sih jenang itu gitu Iya, ya. betul. Ada apa aja sih jenang-jenang di Solo? Nah. Yuk langsung aja kita ke tempatnya, langsung aja. Eksistensi jenang di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Surakarta, sudah melekat sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dan era Wali Songo sampai sekarang. Jenang merupakan makanan khas penduduk Jawa yang terbuat dari beras putih dan beras ketan, kerap hadir sebagai makanan pelengkap di berbagai acara, seperti hajatan pernikahan, selamatan ibu hamil, selamatan bayi yang baru lahir, selamatan orang yang meninggal, dan masih banyak lagi berbagai acara adat maupun keagamaan tidak pernah lepas dari kehadiran jenang. Dan makanan ini diyakini muncul dari kreativitas masyarakat setempat. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu tempat makan jenang yang ada di Solo. Iya. Di mana, Kak? Ada di Jenang Lawean Omi. Nah, di sini kita bakal banyak makan berbagai jenis jenang. Iya, ada apa aja sih? Penasaran nggak dong? Semua kan. Ya, habis ini kita langsung aja ikut seruannya sambil Iya. makan-makan bareng. Langsung aja yuk. Luncur. Nah, sekarang di depan kami udah ada satu mangkok yang isinya berbagai macam jenang. Mana, Kak, mangkoknya? mangkoknya? Kita putar dulu, weh. Nah, itu ada jenang mutiara, ada jenang sumsum, ada jenang apa lagi? Ada jenang pati nih, ada ketan hitamnya juga. Sama Terus, ada jenang abang. waduh. Nah, pasti pada ngiler semua nih lihat kayak gini-gini. Aku juga udah ngiler Ya sih. udah, langsung kita coba aja kali ya. Iya, langsung aja yuk. Oke. Nah, ini ada sumsumnya ya, guys. Ya, kita coba sumsum dulu. Aduh, susah banget. Aduh. Jenang sumsum berbahan dasar dari tepung beras dan punya rasa yang gurih, teksturnya halus dan lembut. Wah, gila sih. Ini sumsumnya Tapi gurih lebih banget. ke gurih gitu nggak sih? Nggak Iya, manis ini gitu lebih kan? gurih sih. Jadi rasanya tuh rasanya kayak kenyal, gurih, dan kayak sebenarnya tuh cocok banget buat dimakan siang-siang gitu. Bener-bener. Lagi makannya yang panas, kalau nggak lagi hujan gitu ya. Ini jenang tuh enak banget dimakan ketika Apalagi ini cuacanya ini lagi agak hujan kepanas-panasan. bener. Betul. Nah, sekarang kita coba lanjut ke jenang selanjutnya ya, jenang abang. Wah, tapi walaupun namanya jenang abang, tapi warnanya nggak abang, nggak Aduh. merah. Warnanya apa, Kak? Warnanya lebih ke coklat ya ini ya. Betul. Gimana rasanya nih? Coba dulu dong. Jenang abang. Jenang yang terbuat dari beras yang diberi garam dan gula Jawa yang berwarna merah. Rasanya cenderung manis. Jujur ya, ini lebih manis menurutku. Iya. Ya dari. Kayaknya perpaduan dari kalau sumsum sama merah tuh lebih ke perbedaan rasa manis atau gurihnya gitu kan. Tapi kalau misalnya teksturnya tuh sama, Iya. tapi buat rasanya tuh lebih manis yang ini.
Jamur apa namanya ini? Di Tapi kalau jenang abang ini lebih lengket dikit rasanya. Oh iya, benar. Setelah saya coba merasakan kelengketannya, ternyata agak lengket. Iya, lebih lengket daripada jenang sumsum ya kak. Kamu nyoba yang mana dulu nih? Aku mau coba yang jenang mutiara. Mutiara ya. Apakah rasanya seperti mutiara di lautan? Waduh, asin tuh. Asin ya. Jenang mutiara berbentuk seperti mutiara yang berukuran kecil-kecil yang dihasilkan dari tepung sagu yang dikeringkan dan dibentuk seperti mutiara. Nah ini punya rasa agak beda. Ya, gimana? Kalau yang ini tuh kayak lebih mewah. Lebih Iya. mewah. Lebih kayaknya awalnya kan lebih ke arah yang lebih kayak yang kenyal, terus juga ini juga lebih Tapi kental. tekstur bulat-bulatnya tuh loh. Kerasa. Jadi kayak boba mini. boba mini. Boba mini. Boleh. Nah ini kita coba ketan hitamnya. Iya. Ini kayak Sebenarnya nasi. ini akan seperti ketan hitam sih. Iya, seperti ketan hitam pada umumnya. Tapi ini kita coba dengan kuah-kuahnya gitu ya. Coba. Oke. Jenang ketan hitam terbuat dari beras ketan hitam yang direbus, diseduh bersama santan dan rasanya manis. Kayak ada rasa beras-berasnya, kayak teksturnya kayak beras nasi gitu. Iya. Dan ini lebih manis daripada yang mutiara. Oh iya betul. Iya kan? Iya sih, agak gimana ya? Cuman kalau mutiara itu kan teksturnya agak gede-gede, ini lebih kecil-kecil aja. Iya, jadi kayak lebih mudah dikunyah. Betul. Nah, gitu. Ini Langsung aja. jenang patinya udah manggil-manggil nih. Iya. Jadi ini jenang pati guys. Satu. Coba. Udah keambil belum tuh? Belum. Agak susah ya kak? Oke, 1, 2, 3. Jenang pati kanji mempunyai tekstur yang lengket dan rasanya manis. Di dalamnya terdapat ubi yang dipotong dadu. Apa di sini? Nah ini ambil kayak yang beda gitu, kayak di kolak-kolak. Aduh di kolak-kolak. Apa ya? Aku- Tengok iya. apa singkong ya ini? Kayaknya singkong. Singkong ya? Iya. Ini ada kejutannya nih. Ada yang gede di sini. Mm-mm. Ini. Ya jadi ini nggak cuma kental aja, Iya. tapi kayak ada singkongnya gitu. Jadi rasanya tuh bervariasi. Nggak cuma rasa kental doang. Dia kan kalau misalnya yang sumsum, yang jeneng abang cuma rasa kental doang ya. Tapi Iya. ini tuh ada singkongnya yang kayak sebagai kayak pengejutnya gitu. Waduh, pengecut. Tapi jujur ini enak banget sih. Iya, langsung aja dicobain kak singkongnya. Jenang memang umumnya terbuat dari tepung beras. Namun ada juga loh sobat yang terbuat dari tepung pati kanji dan mutiara. Seperti contohnya jenang sumsum yang umum dikonsumsi masyarakat memiliki bahan dasar yaitu tepung beras, santan kelapa, garam, gula jawa, dan daun pandan. Jenang ini terbuat dari beras putih yang dicampur dengan beras ketan sedikit, kemudian ditaburi dengan gula merah atau gula putih di atasnya. Selain warnanya yang putih bersih dan diyakini sebagai simbol kebersihan hati dan kesejahteraan, jenang ini kerap disuguhkan ketika ada acara pernikahan dan dipercaya akan mendatangkan kesehatan, berkah, juga kekuatan bagi pasangan serta panitia hajatan. Sampai saat ini, jenang masih eksis di tengah masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya penjual jenang di kota Solo. Di dalam kebudayaan Jawa, jenang itu berkaitan dengan jeneng, pemberian nama. Nama makanya anak lahir itu waktu memberikan nama dibuatkan jenang terlebih dahulu karena memberikan nama. Itu dalam budaya Jawa. Jenang merupakan makanan yang memiliki banyak jenis dan masing-masing jenang terbuat dari bahan dasar serta mempunyai makna filosofis yang berbeda-beda. Dan perlu sobat ketahui bahwa setiap penamaan jenang yang dibuat pasti didasari dari makna kehidupan sehari-hari. Filosofi jenang itu karena ada bermacam-macam jenang ya Pak. Ada jenang lemu, ada jenang abang, ada jenang putih, ada jenang sumsum, ada jenang dodol, kan begitu. Sehingga kalau jenang abang putih itu jenang untuk memberikan nama. Nah, jenang lemu itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang enggak mau makan, kan gitu. Kemudian
Kalau jenang sumsum itu untuk orang-orang yang habis punya kerja, bagi yang membantu, istilahnya itu rewang dalam kegiatan orang yang punya kerja, terutama kerja mantu atau mungkin sunatan, itu biasanya kan capek. Karena capek sehingga supaya tulang sumsumnya kembali lagi, capeknya hilang, diberi jenang sumsum. Nah, gitu. Kemudian jenang gendul tadi. Jenang gendul itu untuk anak-anak bayi, istilahnya bancaan untuk anak-anak yang masih usia balita, terutama masih bayi yang giginya tumbuh, supaya giginya kuat bisa menggigit. Makanya jenangnya jenang yang sudah alot diberi, jenang terbuat dari jenangnya dari tepung beras, tetapi gendulnya itu dari tepung ketan. Kalau digigit itu alot. Kalian tahu nggak sih kalau jenang dijadikan sebagai tradisi budaya di kota Solo? Festival Jenang Solo diselenggarakan setiap tanggal 17 Februari sebagai peringatan Hari Jadi Kota Surakarta. Festival Jenang Solo sendiri merupakan acara tahunan yang diselenggarakan pemerintah kota Surakarta sebagai salah satu bentuk pelestarian kulir jenang loh guys. Ya, jadi kalau itu sebagai sebuah budaya kan sangat bagus sekali ya, karena dengan mengenalkan jenang gendul itu kita ingat pada budaya kita itu termasuk jenang itu termasuk kategori kearifan lokal ya, kearifan lokal dari sisi makanan. Dari sisi makanan kan kalau ada upacara tradisi semacam itu orang dikenalkan apa tuh sebenarnya maknanya, kemudian rasanya bagaimana, dikenalkan juga tradisi yang telah ada sehingga orang itu mengenal bahwa itulah sejarah makanan. Dan saya kira dilihat dari segi kolesterol membahayakan tubuh juga tidak. Dan itu kalau digunakan untuk peringatan, misalnya kalau di Solo kan kebetulan Hari Jadi Kota Solo. Kemudian kalau di tradisi orang-orang desa kan tradisi peringatan hari lahir. Hari lahir itu kalau di Jawa kan wetonan itu kan selapan sekali. Nah di dalam bancaan wetonan itu tidak hanya jenang saja, tetapi dilengkapi dengan yang lain. Nah kelengkapan yang lain itu walaupun sedikit ya. Kalau bancaan itu kan ada nasi, kemudian ada sayurannya, kemudian ada bubuk kacangnya. Otomatis itu sudah ada nasi, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada dari segi sayurnya. Kemudian juga protein karena diberi telur. Kalau bancaan ini ada telurnya. Nah, walaupun sedikit, sehingga dalam satu makanan itu sudah lengkap untuk kebutuhan makan sehari-hari. Seandainya gini, satu kampung itu satu hari ada yang lahir satu, minimal anak-anak kecil itu kan sudah terpenuhi gizinya. Minimal satu hari gizi makanan yang memenuhi standar. Dalam arti ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin lengkap. Daripada makanan-makanan junk food yang sebenarnya sudah tahu makanan junk food itu banyak yang mengandung kolesterol tinggi, banyak micinnya, minyaknya belum tentu bagus, tapi disukai anak-anak. Tapi dengan mengenalkan satu hari makan itu sudah terpenuhi gizi minimal. Dengan adanya festival jenang ini, diharapkan bisa menjadi pemicu pemahaman bersama soal jenang Nusantara dan bertujuan untuk mengajak generasi milenial berkreasi dengan makanan tradisional berupa jenang. Wah, kenyang banget nih Kak. Kenyang banget nih. Iya, terus tadi itu kita juga udah belajar apa aja filosofinya, terus pembuatannya gimana. Jadi teman-teman tuh tahu apa aja filosofi dari jenang itu sendiri. Iya. Terus maknanya juga. Bener banget. Nah, selain makna yang kuat, makanan jenang ini juga merupakan sebuah tradisi. Aduh, apa tuh? Sebuah makanan warisan. Bisa jadi sebuah warisan ya Kak? Bener banget. Jadi yang harus kita lestarikan. Oke. Nah, bahkan nih saking sakralnya, saking
pentingnya buat kita lestarikan, Iya. Solo ini sama bikin festivalnya sendiri. Pernah datang ke festivalnya Kak? Kebetulan belum. Waduh. Nah, jadi buat teman-teman semua, Iya. ayo ajakin kita buat datang ke festival Iya, kita. next ya kita datang ke Jadi festivalnya. emang makanan Jepang ini benar-benar harus kita lestarikan. Iya. Nah, kalau gitu karena ini mungkin udah di penghujung akhir episode ya guys. Daripada berlama-lama, kalian juga udah belajar apa aja tadi jenang di Solo itu ada apa aja, terus pembuatannya gimana. Kita sudahin aja ya pada apa namanya Episode kali ya, episode kali ini. Nah, langsung aja kita akhiri sampai sini. Bye. See you. Sampai jumpa di acara berikutnya.